Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita kali ini adalah media pembelajaran. Nah, beberapa hal yang akan kita bicarakan adalah pengertian media pembelajaran, kemudian fungsi media pembelajaran, kind of learning, jenis media pembelajaran, contoh media pembelajaran konvensional, kemudian faktor pemilihan media, dan yang terakhir nanti akan kita bahas slide presentasi PowerPoint. Kita awali dengan pengertian belajar. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru ketika seseorang berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Maka disitulah diperlukan yang namanya media pembelajaran. Ya. Nah, definisinya media pembelajaran adalah segala bahan dan alat, ya, bahan dan alat untuk memfasilitasi agar proses belajar mengajar mahasiswa itu dapat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, ini pembelajaran formal ada tujuannya. Ada satu lagi istilah yang barangkali sering juga kita kaitkan dengan media pembelajaran, yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu, nah, berarti lebih luas lagi toh, yang dapat digunakan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Sumber belajar itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama dilihat dari jenisnya, maka sumber belajar itu ada manusia, bahan, lingkungan, alat, perlengkapan, atau aktivitas, ya, bisa sangat bervariasi. Dari sisi pemanfaatannya, ini ada yang sumber belajar itu by design, ya. Contoh kita bikin slide, ini sumber belajar karena berisi informasi-informasi, ya, untuk anak-anak belajar. Ya, bisa dikatakan media juga ya, karena untuk memfasilitasi guru dalam rangka memudahkan siswa belajar. Modul buku ini memang kita desain untuk sumber belajar dengan sengaja, by design itu dengan sengaja. Nah, ada jenis yang by utilization, dimanfaatkan untuk sumber belajar. Seaslinya dia bukan sumber belajar. Pasar, nggak ada orang pemerintah bikin pasar itu kok untuk sumber belajar, itu enggak. Pasar itu ya untuk pusat ekonomi, jual beli, ya. Tapi bisa juga dipakai sumber belajar, ya, termasuk museum, kebun binatang, dan sebagainya. Fungsi media pembelajaran ada dua. Yang pertama sebagai alat bantu dalam pembelajaran, ya, membantu agar guru mudah menyampaikan informasi ke anak dan agar anak peserta didik itu mudah mencerna materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Juga berfungsi sebagai sumber belajar. Yang ini adalah unsur media pembelajaran. Jadi ketika kita mengembangkan media pembelajaran, dua hal ini yang penting untuk kita perhatikan. Pertama adalah aspek konten atau materi atau isi atau informasi dari media tersebut. Maka harus dipastikan bahwa materinya, kontennya itu haruslah akurat. Akurat itu benar, tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan konsep, nggak ada kesalahan istilah atau kalimat-kalimatnya, rumus-rumus yang digunakan, itu semuanya harus akurat, nggak boleh ada kesalahan. Nah, unsur yang kedua adalah terkait dengan media. Tampilan dari media itu apakah efektif, bisa mudah dipahami oleh siswa.
apakah informasinya mudah dimengerti, apakah tulisannya jelas mudah dibaca. Nah itu efektivitas. Unsur yang kedua, nulis huruf tidak kontras dengan backgroundnya, itu mau baca saya kan jadi sulit itu dipahami karena kurang kontras. Itu berarti tidak efektif untuk menyampaikan materi. Hurufnya, fontnya sangat kecil, itu juga tidak efektif. Jadi pastikan ketika kita mengembangkan media pembelajaran, dua hal ini, dua aspek ini terpenuhi, bahwa media itu materinya harus akurat dan medianya itu efektif untuk menyampaikan materi. Oke. Nah, berikutnya ini beberapa hal terkait dengan manfaat media. Manfaat media pembelajaran antara lain ya untuk menarik perhatian. Yang kedua untuk recall prerequisite, untuk memberi sarana agar mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak di minggu-minggu sebelumnya. Untuk menyajikan tujuan pada siswa, ya. Untuk mengenalkan materi baru. Bisa juga bermanfaat untuk menghadirkan contoh, untuk memvisualisasikan materi yang mungkin abstrak atau sulit dicerna. Nah, ini kita berikan media contohnya. Nah, bisa juga untuk menstimulasi tanggapan agar interaktif. Bisa juga untuk latihan soal-soal. Kita beri pertanyaan-pertanyaan melalui media kita. Juga bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat. Juga bisa untuk evaluasi, menilai hasil belajar. Yang berikutnya adalah count of learning, kerucut pembelajaran. Nah, yang tengah ini yang disebut kerucut pembelajaran. Kita lihat di situ bergerak mulai dari yang bawah itu menunjukkan pengalaman belajar yang nyata, ya, yang real. Nah, kalau yang media-media yang kita berikan dari kelompok bawah itu akan membuat mahasiswa atau siswa mengingat materi lebih lama karena anak-anak aktif, ya, aktif beraktivitas dengan media itu. Tapi kalau yang di atas ini yang di puncak kerucut ini memang termasuk yang pasif, ya, tetapi bukannya nggak perlu. Jadi variasi media itu memang perlu, mulai dari yang memang real ataupun yang di atas ini yang lebih pasif itu, ya. Nah, ini adalah jenis media pembelajaran. Ini adalah pembagian konvensional, ya, zaman kuno, ya, zaman klasik dulu. Jadi media itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Ada media yang non-print, ada media print, ada media elektronik. Nah, teman-teman, ini beberapa contoh aja ya untuk refresh, ya. Beberapa contoh media konvensional, OHP, ini gambarnya kayak gini. Ini ada papan kain. Nah, ini benda nyata, real, ya. Nah, model yang tidak mungkin benda sesungguhnya, benda nyata, dibikin tiruan, model namanya. Papan tulis sudah lazim, ada papan display juga, ada pegboard, ini biasanya kalau di teknik SMK naruh alat-alat, nah, ada tempatnya seperti itu. Flip chart, nah ini kertas koran biasanya, ini bukan kertas putih. Nah, kenapa kok disebut flip chart? Karena setelah nulis gitu, terus kertasnya itu dibalik ke belakang, diflip kan gitu, tidak dibuang, tidak dihapus. Oke, papan magnetik untuk anak-anak SD, biasanya TK, diorama, ini juga contoh media pembelajaran konvensional. Nah, beberapa hal terkait dengan faktor pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah materi. Nah, jadi kalau kita mau memilih, saya butuh media apa?
pertimbangkan pertama adalah materi. Apa tujuan atau kompetensi yang diharapkan? Ya bisa jadi mungkin slide bisa, atau perlu mungkin alat yang sesungguhnya, atau mungkin benda yang sesungguhnya, tergantung dari tujuannya, cakupan materinya ya. Nah, mengapa pilih audio? Kalau memang kompetensinya itu mengharuskan anak-anak punya kompetensi misalnya listening. Kalau audiovisual ini juga kalau memang kompetensinya itu butuh real, simulasi, demonstrasi, butuh visualisasi, audiovisual. Nah, kalau kompetensinya memang butuh praktek, ya harus kinestetik, yang mengharuskan media itu bisa dipegang-pegang, dibuka, ditutup. Media pembelajaran yang berbasis komputer, digital instruksional media, bisa berupa slide, ya, PowerPoint, multimedia pembelajaran bisa juga. Ya. Nah, ini adalah pembagian kategorisasi yang lebih baru, media pembelajaran digital ya. Nah, mengapa PowerPoint? Karena yang pertama mudah diakses. Hampir dari kita semua punya software PowerPoint. Hasil file dari PowerPoint itu portable. Nah, bentuknya digital tentu saja karena file, sehingga mudah diedit, mudah diupdate, mudah didelete, mudah ditambah. Nah, juga dimungkinkan bisa diintegrasikan dengan media elektronik yang lain ya, dan mendukung hyperlink ya, bisa diklik ngelink kemana gitu, bisa mendukung animasi ya, suara juga bisa, video juga bisa. Nah, struktur slide presentasi ini harus ada 3 ini. Yang pertama pembukaan. Jadi untuk pembukaan itu yang pertama harus ada judul, title atau cover. Ya, yang bagian pertama muncul ketika kita menjalankan slide kita, itulah judul, itulah cover, itu harus ada. Yang berikutnya adalah outline atau tujuan. Ya. Nah, ini tergantung. Kalau kita mengajar untuk materi pembelajaran biasanya tujuan. Tapi kalau kita biasanya untuk presentasi di seminar-seminar itu boleh outline. Itu untuk memberi overview apa yang akan kita bahas dalam slide ini. Nah, yang kedua adalah isi. Nah, isi ini fleksibel tergantung kedalamannya, keluasannya dari banyaknya materi yang kita berikan di situ. Yang terakhir harus ada penutup, ringkasan atau simpulan, atau bisa jadi ada tindak lanjut, mungkin evaluasi, diskusi, atau apa yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, itu penutup. Jadi 3 hal ini harus ada. Nah, ciri slide yang baik. Yang pertama adalah sederhana. Ingat, kita bikin media untuk pembelajaran. Yang pertama kita harus pilih tema yang sederhana. Backgroundnya juga sederhana. Ya. Usahakan teksnya itu balet-balet gitu ya, poin-poin. Fontnya juga yang simple, yang sederhana. Warnanya kontras. Ya. Isinya satu untuk setiap slide. Yang kedua konsisten. Temanya, kita ambil tema untuk satu presentasi sudah cukup. Tidak perlu satu presentasi ini bikin bermacam-macam tema. Fontnya juga konsisten. Kontras yang harus diperhatikan, harus jelas. Pilihan fontnya harus yang tepat. Gambarnya harus yang bagus resolusinya, suaranya harus jernih, videonya harus jelas. Ya.
Kalau kita membutuhkan multimedia boleh sesuai dengan kebutuhan. Memilih tema, dari pilihan tema yang ada di PowerPoint, cari tema yang simple. Satu tema untuk satu presentasi. Oke, cirinya apa? Tadi jangan ganti-ganti. Kemudian warna teks dan backgroundnya harus kontras. Oke, halaman judul. Ini harus ada nama topiknya, judul presentasinya, cover ya. Jadi cover itu harus menuliskan judul materinya, judul presentasinya. Kemudian harus ada identitas presenternya, identitas guru, identitas dosen. Ya. Nggak boleh tanpa identitas, karena itu seperti orang nggak bertanggung jawab. Kalau kita bikin slide tanpa nama, anonim, itu kan menunjukkan kita tidak bertanggung jawab dalam membuat slide itu. Tidak perlu ada animasi teks. Nah, kalau memang ada ilustrasi, ada gambar, asal relevan, itu boleh, asal tidak mengganggu teks utamanya. Oke, halaman berikutnya adalah outline atau tujuan pembelajaran. Kalau kita ngajar rutin pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Cukup poin-poin pentingnya saja, ya. Inti-intinya aja yang kita sampaikan. Ya. Ini adalah karakteristik slide yang baik. Satu slide, satu halaman gini ya, satu halaman itu berisi satu topik saja. Kita gunakan rumus 6x6. Tiap slide ya itu terdiri atas 6 baris. Ya, tiap slide itu 6 baris ini. Kemudian tiap baris itu 6 kata. Nggak usah banyak-banyak. Itu rule ideal ya teman-teman. Idealnya seperti itu. Tapi kadang kan kita sering ya sulit, kalau mungkin kita punyanya materi itu ada 7 baris, ya nggak apa-apa ya 7 baris. Tapi kalau kita punya 20 baris, nah itu baru nggak boleh 20 itu langsung kita tulis 20, itu nggak boleh. Kita bagi 3 slide. Jangan gunakan kalimat lengkap, cukup poin-poinnya saja. Makanya PowerPoint, jadi itu poin-poin ya. Usahakan menggunakan bullet kalau dimungkinkan, poin-poin gitu, itu akan mudah dipahami. Nah, ini adalah contoh slide yang jelek. Halaman slide ini berisi terlalu banyak kata ya, dalam satu halaman. Tidak poin-poinnya, tapi ditulis lengkap sehingga sulit dibaca baik oleh audien atau oleh presenternya itu sendiri. Nah, pemilihan font ini juga harus hati-hati, baik dari sisi ukurannya maupun jenisnya. Jangan sampai terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil itu dibaca agak sulit. Pemilihan huruf ini jangan yang jenisnya macam-macam. Hindari yang kapital semua, ya, yang biasa saja. Ya. Nah, ini adalah contoh jenis font yang baik dan yang tidak baik. Jadi untuk membuat media pembelajaran atau multimedia pembelajaran atau apa aja yang berbasis komputer, bukan untuk dicetak ya, yang berbasis komputer, sebaiknya kita menggunakan font dari keluarga sans serif. Keluarga sans serif macam-macam. Mungkin Arial, mungkin Tahoma, mungkin Verdana, atau mungkin yang lain, ada banyak ya keluarga sans serif. Cirinya sans serif itu, nah ini tidak ada kaitnya di kaki-kaki, ini nggak ada kaitnya, clear ya. Halus ya.
terpisah. Kalau yang keluarga serif ini ada kaitnya, ya walaupun kaitnya dikit, tapi ini kait. Nah, pemilihan warna. Yang pertama harus diperhatikan warna. Kalau memang itu teks dan backgroundnya itu harus sangat kontras dan konsisten. Ini ada web bisa Anda pakai untuk mengecek apakah dua warna itu kontras atau enggak. Gunakan warna yang konsisten dalam slide pertama, slide kedua konsisten. Tidak perlu warna yang berbeda untuk tiap poin. Kita bisa gunakan warna tertentu untuk highlight. Misalnya ada kata yang jadi fokus perhatian, kita kasih warna tertentu boleh. Penyajian gambar ini juga harus relevan. Yang penting juga harus terpadu dengan materi. Kalau memang ada penjelasan dari gambar itu harus sedekat mungkin, jangan jauh. Jangan sampai gambar Anda taruh di slide ke-5, penjelasannya di slide yang ke-6. Nah, itu berarti nggak deket. Animasi ini juga demikian. Pastikan animasi itu memang relevan dengan materi. Jangan sembarang animasi. Kalau memang perlu teks penjelasan, boleh silakan di sana sepanjang bisa memperjelas materi itu. Teks sebaiknya nggak perlu dianimasikan. Suara juga demikian. Kalau memang relevan, perlu ada suara, kita masukkan di situ. Latar belakang musik juga sebaiknya dihindari. Efek suara ya kalau memang perlu masukkan, kalau enggak. Dan satu lagi, kualitas suara harus baik. Oke. Video juga demikian, relevansi itu penting karena itu salah satu prinsip multimedia pembelajaran. Ya, harus koheren, harus relevan, harus terpadu. Kalau video itu terlalu panjang, dipotong-potong. Jadi jangan panjang 2 jam, masukkan di slide, ya, itu terlalu panjang. Kualitas video harus baik, supaya mudah dipahami. Kalau memang kita ambil dari internet yang belum jelas sumbernya, tulis sumbernya di situ. Karena kalau kita ngambil dari YouTube itu, kalau embed dari YouTube, biasanya sudah muncul sumbernya dari YouTube. Nah, yang terakhir adalah penutup. Ya. Penting penutup untuk kesimpulan atau ringkasan. Ringkasan buatlah dengan kata-kata yang efektif, memang inti, ya, intisari dari uraian yang di depan. Ya, kesimpulan bisa berisi ringkasan, poin-poin penting, dan juga bisa ditambah saran-saran atau follow up tindak lanjut. Nah, biasanya kalau untuk pembelajaran, ini habis ini ada diskusi, ya, atau mengerjakan soal, atau untuk eksplorasi, atau untuk praktek, nah, dan seterusnya. Penutup. Nah, ini poin-poinnya. Jadi slide yang efektif itu adalah besar, ukurannya, hurufnya, ya. Besar itu artinya proporsional, ya, jangan kecil, jangan terlalu kecil. Simple, sederhana, temanya simple, hurufnya, pilihan fontnya simple juga, sederhana. Jelas, kalau kita mau naruh gambar jelas, naruh suara, ucapannya jelas, video juga demikian. Konsisten, satu halaman berikutnya konsisten, baik dalam hal ya layoutnya, temanya, atau warnanya, atau mungkin jenis hurufnya, ya. Dan progresif. Kalau bisa, progresif itu artinya bertahap. Jadi kita menyajikan materi itu akan lebih mudah kalau sedikit demi sedikit, tidak langsung semua. Ya. Oke, itu kesimpulannya adalah peran media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar itu sangat penting, karena dengan media inilah mahasiswa itu akan secara efektif, mudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk pemilihannya ini tergantung dari materinya, ya. Nah,
Kalau diusahakan dengan mahasiswanya, oke, itu juga baik. Oke teman-teman, ini referensi saya kira bisa dicari itu di internet ya. Ada banyak saya kira ya.